Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Judul, Langit Tak Pernah Bohong, ketika iman mengalahkan teknologi apalagi cuma mesin buatan manusia. 1. Ledakan berita dan bisingnya opini. Langit India tak pernah sepi dari raungan jet tempur. Tapi hari itu, bukan raungan mesin yang mengguncang udara, melainkan raungan opini. Sebuah kabar menyalak di dunia digital, jet Rafale India dijatuhkan J-10C Pakistan. Dunia maya terbelah, yang satu bersorak, yang lain tercengang. Letkol Arya, pilot senior Angkatan Udara India, sedang dalam misi pelatihan ketika kabar itu datang lewat radio darat. Enggak mungkin, gumamnya, Rafale bukan jet sembarangan. Ia tahu itu karena ia duduk di kokpitnya hampir setiap hari. Jet itu bukan hanya cepat, ia cerdas, menghindar sebelum ditembak, membalas sebelum dikejar. Tapi opini publik tak peduli pada spek. Sore itu, layar TV di ruang briefing ramai. Komentator politik bersilat lidah. Analis pertahanan tampil menyimpulkan dengan grafik dan prediksi. Tapi Arya tahu, tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar desingan rudal dari 10.000 kaki. 2. Teknologi, simulasi, dan realitas. Arya mengingat dengan jelas saat ia menjalani latihan tempur gabungan dengan AU Prancis di Toulouse. Dalam simulasi itu, Rafale membungkam jet-jet buatan China dalam semua skenario, dogfight, beyond visual range, electronic warfare. Bahkan dengan segala kecanggihannya, Rafale unggul karena satu hal, ia sudah teruji. Jadi, bagaimana bisa J-10C menjatuhkan Rafale? Arya bertanya ke dirinya sendiri. Ia menghubungi kawannya di staf Intel. Jawaban yang datang menyusupkan rasa ganjil. Belum ada bukti nyata, bro. Tapi narasinya udah terlanjur meledak. Media sosial menyulut bahan bakar opini. YouTube penuh analisa visual yang dibuat seolah meyakinkan. Komentar-komentar menyumpahi India, mahal tapi rapuh. Teknologi Barat kalah sama tekad Timur. Arya gelisah bukan karena pesawatnya dikalahkan, tapi karena kebenaran dikalahkan oleh asumsi. 3. Bertemu kebenaran tanpa seragam. Dalam forum tak resmi antar pilot dan jurnalis, Arya bertemu Neha, seorang wartawati muda yang idealis namun terjebak popularitas. Opini publik sudah yakin, kamu cuma akan terdengar defensif kalau bilang Rafale tidak jatuh, katanya blak-blakan. Arya menarik napas panjang. Kalau publik lebih percaya sensasi daripada simulasi, kita sudah kalah bahkan sebelum bertempur. Neha menantangnya, kalau kamu yakin, buktikan. Tulis, tunjukkan datamu. Mereka mulai bekerja. Arya membuka catatan pelatihan, simulasi tempur NATO, analisa radar, dan perbandingan rudal Meteor vs PL-15. Fakta demi fakta menunjukkan satu simpulan, Rafale tak seharusnya kalah secara teknis. Namun, semua itu seperti dilempar ke laut. Netizen tetap percaya versi viral. Kebenaran terlalu lambat berlari. Sampai akhirnya, satu pernyataan dari pihak Pakistan mengubah segalanya. 4. Ketika iman menembus batas logika. Seorang jenderal muda Pakistan diwawancarai media Arab. Dalam cuplikan pendek, ia mengatakan, "Kami tahu J-10C kami bukan yang terbaik. Tapi pilot kami berangkat dengan satu keyakinan, bahwa hidup dan mati ditentukan Allah. Kami tak melihat radar, kami melihat takdir. Dan itulah kekuatan kami." Neha memutar ulang video itu. "Ini, bukan soal mesin," tanyanya lirih. Arya menatap langit. "Mungkin sekarang kamu paham. Ada sesuatu yang lebih tajam dari rudal. Lebih cepat dari jet. Dan lebih menentukan dari strategi." Pilot Pakistan yang menjatuhkan Rafale ternyata adalah sosok yang sederhana. Ia bukan lulusan akademi elit, tapi hafal Al-Quran. Ia salat sebelum terbang. Ia menulis surat kepada keluarganya, "Jika aku gugur, aku pulang ke pemilik langit. Jika aku menang, maka aku masih dalam amanahnya." 5. Kemenangan di langit, kekalahan di darat. Di hadapan laporan-laporan teknis yang tumpul, keyakinan sang pilot melesat sebagai penjelasan yang tak terukur oleh sains. Di ruang debriefing, Arya menuliskan catatan pribadi. "Kami memiliki mesin, mereka memiliki iman. Mungkin inilah saatnya kami sadar, bahwa langit tak bisa ditaklukkan hanya dengan logika." Neha menerbitkan artikel investigasinya. Ia menutupnya dengan kalimat, "Rafale mungkin lebih unggul, tapi hari itu,
yang menguasai langit adalah keyakinan yang tak terlihat di radar. Publik mulai diam, ada yang mengolok, tapi banyak yang merenung. Dunia kembali ingat bahwa dalam setiap sejarah perang, ada satu faktor yang tak bisa ditulis dalam spesifikasi senjata, iman hakul yakin. Berapa banyak golongan kecil yang menang melawan golongan besar dengan izin Allah. Qs. Al-Baqarah, 249. Kekuatan sejati bukan pada mesin, tapi pada jiwa yang telah menyerahkan seluruhnya pada Yang Maha Memiliki Langit. Imam Hasan Al-Banna. 6. Ketika iman Islamlah yang menjadi senjata tertajam. Bukan banyaknya pasukan, bukan canggihnya senjata, tapi iman Islam yang menancap kuat di dada itulah kunci kemenangan sejati. Dalam sejarah panjang peradaban, kita menyaksikan satu hukum tak tertulis yang berkali-kali terbukti, bahwa teknologi sehebat apapun tak akan sanggup menaklukkan kekuatan tekad yang ditopang oleh iman Islam yang hakul yakin. Fakta ini kembali menggema lewat sosok inspiratif dari Pakistan, Flight Lieutenant Ayesha Farouk, pilot tempur wanita pertama yang lolos ke dalam misi aktif Angkatan Udara Pakistan, seorang Serikandi Pakistan yang juga hufat. Dalam narasi yang mengguncang dunia, diberitakan bahwa Ayesha Farouk bersama skuadronnya berhasil menjatuhkan 5 jet tempur India, termasuk 3 Rafale, jet tercanggih buatan Prancis. Ironisnya, Ayesha menerbangkan J-10 buatan China, pesawat yang secara teknologi dan harga jauh di bawah Rafale. Tapi seperti kisah lama yang terulang kembali, ternyata yang tak terlihat oleh radar jauh lebih berbahaya daripada rudal berpemandu, semangat jihad, keberanian tanpa gentar, dan iman Islam yang tertonggal di dada. Ayesha Farouk bukan hanya melawan musuh di langit, tapi juga di bumi, skeptisisme, diskriminasi, dan keterbatasan sistem. Ia menang karena bermental mujahidah, bukan sekadar prajurit. Dia bukan hanya mengendalikan pesawat, tapi juga mengendalikan rasa takut dan keraguan, dua hal yang lebih berat dari beban G-Force sekalipun. Sejarah mencatat, kemenangan bukan milik mereka yang punya senjata paling mutakhir, tapi mereka yang punya tekad paling bulat dan iman Islam paling kuat. Seperti sah kisah besar umat Islam dalam fakta sejarah sepanjang masa, dari Perang Badar hingga Tabuk, kemenangan tak pernah datang karena logika militer semata. Kemenangan itu datang karena langit ikut berperang bersama mereka yang yakin bahwa Allah lah sang penentu hasil. Ayesha Farouk adalah bukti nyata di abad modern bahwa perjuangan yang dilandasi iman Islam, tak bisa dikalahkan oleh teknologi canggih atau sekadar mesin buatan manusia. Ia adalah refleksi kontemporer, dari tauladan para sahabat Nabi yang tak gentar menghadapi musuh yang berkali lipat lebih kuat, namun tetap berdiri karena mereka tahu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. 7. Fakta 7 pertempuran besar dalam sejarah Islam, ketika jumlah pasukan dan peralatan teknologi perang, bukan jadi penentu kemenangan, tapi, iman Islam yang hakul yakin jadi kuncinya. 1. Perang Badar 624 Masehi, 2 Hijriah. Tujuannya menghadang kafilah Quraisy yang merampok harta kaum muslimin. Dengan hanya 313 orang pasukan, kaum muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad mengalahkan sekitar 1000 lebih pasukan Quraisy di lembah Badar, sehingga, dalam Thoriqah, wasilah angka 313 jumlah pasukan muslim inilah oleh para syekh atau wali kutub dijadikan patokan jumlah angka pengulangan zikir yang mustajabah. 2. Perang Yarmuk 636 Masehi, 15 Hijriah. Menghadapi invasi Bizantium di Syam, 30.000 pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid melawan 70.000 lebih pasukan Romawi. 3. Perang Qadisiyah 636 Masehi, 15 Hijriah. Dengan 30.000 prajurit, pasukan muslim yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas menumbangkan 60.000 hingga 100.000 pasukan Persia. 4. Perang Ain Jalut 1260 Masehi, 658 Hijriah. Untuk menghentikan ekspansi Mongol, sekitar 20.000 pasukan muslim di Mamluk dipimpin Qutus dan Baibars menghadapi berlipat ganda kekuatan Mongol di Ain Jalut, Palestina. 5. Perang Mu'tah 629 Masehi, 8 Hijriah. Sebagai balasan atas pembunuhan utusan Nabi, 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 hingga 20.000 lebih pasukan Romawi dan sekutu Ghassanid. Setelah 3 komandan gugur, Khalid bin Walid mengambil alih dan menunjukkan kepemimpinan luar biasa. 6. Perang Khandak 627 Masehi, 5 Hijriah. Ketika 10.000 pasukan koalisi Quraisy mengepung Madinah,
Nabi Muhammad memimpin hanya dengan 3.000 ksatria muslim menggali parit sebagai pertahanan. 7. Ekspedisi Tabuk 630 Masehi, 9 Hijriah. Menghadapi ancaman Bizantium, 30.000 pasukan muslim bergerak ke utara. Meski jumlah jauh tak imbang tak terjadi pertempuran besar, ekspedisi ini sukses secara diplomatik dan moral, menunjukkan kekuatan iman dan wibawa Islam. Kesimpulan, 7 membuktikan plus insiden 7 Mei 2025 adalah kemenangan tidak tergantung pada angka, tapi iman Islam hakul yakin adalah kunci kemenangan. Pasukan kecil dengan iman Islam bisa mengguncang imperium raksasa. Maka nas Quran, berapa banyak terjadi golongan kecil yang dapat mengalahkan golongan besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Pesan bijak, jika kamu ingin melihat kemenangan Islam, maka mulailah menegakkan hakul yakin iman Islam dalam jiwamu. Imam Hasan Al-Banna.